Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dari Ruang Bicara. Hari ini kita mencoba untuk menyapa rekan-rekan Ruang Bicara dimanapun Anda dengan pembahasan yang memang sebagaimana sebelumnya gitu ya. Dan tentu hari ini kita mencoba menghadirkan lagi sosok anak muda yang kreatif, inovatif, dan memang ya sebagaimana berdasarkan tujuan Ruang Bicara adalah mencoba untuk menghadirkan balance pikiran gitu ya. Jadi penyetaraan pikiran. Jadi bukan hanya saja para senioritas dari ataupun tokoh-tokoh di Republik ini dari kalangan yang tua-tua, tetapi juga anak muda yang diundang di sini sebagai bentuk bagian daripada penyetaraan pikiran. Nah, maka dengan demikian hari ini Ruang Bicara menghadirkan salah satu narasumber anak muda yang tadi saya sebutkan. Beliau kreatif, inovatif. Tentunya di zaman digital ini beliau sangatlah luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Syafarian Syah Zulkarnain. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bung Syafari ya, saya manggil sapa dengan Bung Syafari. Safa. Oke, baik. Jadi Bung Safa ini adalah sosok anak muda. Beliau hari ini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ketua Umum Jakarta Selatan ya. Cabang Jakarta Selatan. Ada sesuatu yang menarik teman-teman sekalian, yang dimana sehingga kemudian membuat Ruang Bicara kami merasa interesting gitu ya. Curious dengan beliau ini, sosok anak muda yang kami anggap berbeda dari yang lainnya gitu. Tapi sebelumnya ini sesuatu nih teman-teman sekalian, biar kita ketahui bersama nih. Jadi ini tentu merupakan sebuah kehormatan bagi kami dari Ruang Bicara ya. Kami ucapkan thank you so much gitu ya. Nah ini loh teman-teman sekalian yang saya bilang agak berbeda dari yang lain. Ini ada karyanya yang ini cukup menarik teman-teman sekalian. Ini ada, bisa dilihat, memuji Jokowi. Wow. Ini nanti kita akan nanya-nanya apakah memuji Jokowi ini, beliau ini ya Jokowi dalam tanda petik, apakah memang dikultuskan atau sebagaimana gitu ya. Dari perspektif mana beliau ini memandang Jokowi ini sebagai patut untuk kemudian dipuji gitu ya. 120 halaman. Sekali lagi memuji Jokowi. Rocky Gerung dan para tokoh politisi lainnya gitu ya, itu menuding Jokowi itu nggak patut dipuji gitu. Tapi beliau ini hadir dengan memuji Jokowi. Ini luar biasa. Ini keren. Jadi memang buku ini lahir, saya buat cuma 2 minggu. Hanya 2 minggu. 120 halaman 2 minggu. 2 minggu. Gila. Itu dari mulai drafting, layouting sampai publishing. Wow. Jadi memang yang pertama memang sumber utamanya dari kegelisahan memang. Kegelisahan. Jadi memang kita anak muda, siapapun sebetulnya, yang perlu kita sadari bahwa aku, kamu, dan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebenaran. Jadi saya sepakat tadi bahwa kita equal dalam bagaimana kita menyampaikan apa yang harus kita pikirkan, apa yang menjadi buah pemikiran kita. Nah, ternyata memang pada satu titik tertentu terkadang memang kita punya rasa resah gitu, rasa gelisah. Jadi ketika memang di tengah riuh rendahnya konstelasi politik, sepertinya memang harus ada satu alternatif untuk dari anak-anak muda untuk membuat satu karya yang menjadi kekuatan. Jadi kelemahan anak-anak muda sekarang itu dia menggaungkan kritisisme tapi memang tidak berdampak pada sesuatu karena memang tidak ada karya yang coba digaungkan. Itu yang menjadi kelemahan. Makanya saya membuat ini untuk senantiasa memetakan dan menyindir siapapun sebetulnya. Oh gitu. Iya, terutama satu generasi ya, anak-anak muda yang menjadi penjilat, yang menjadi yang mengharap komisaris, mengharap satu pos-pos yang strategis. Secara denotatif itu nggak mungkin. Betul. Warga negara, dan sebetulnya harusnya mustahil. Betul. Setiap warga negara itu untuk memuji Jokowi. Sebab prestasi apapun yang harus yang menjadi capaian Jokowi itu tak patut untuk dipuji sebetulnya. Betul. Karena itu menjadi kewajiban dia. Betul. Tapi ketika memang ada satu kesalahan yang dilakukan, wajib hukumnya kita menyalahkan tanda-tanda perlawanan. Itu satu. Tapi secara konotatif, ini menyindir seluruh pihak sebetulnya. Baik itu generasi muda, generasi tua yang sebetulnya menjadi pengacau gitu. Pengacau di dalam lingkungan atau lingkaran Jokowi. Bahwasannya banyak orang-orang yes man. Iya. Jokowi apa? Yes man. Tapi kalau bahasa sederhananya itu ABS kan, asal bapak senang gitu. Dan inilah yang justru berdampak pada banyak hal sebetulnya. Ketika lingkarannya Jokowi itu melihat Jokowi melakukan sesuatu,
padahal itu salah, tapi mereka gara-gara mereka yes man dan mengaminkan seluruh apa yang disampaikan atau yang dilakukan Jokowi, artinya tidak ada kompetitor gagasan di situ. Makanya saya ini melahirkan ada makna denotatif yang pada dasarnya tidak mungkin gitu. Gak mungkin banget kita memuji Jokowi karena memang dia sadar dan dia sangat paham bahwa posisi presiden itu sesuatu yang matang, sesuatu yang memiliki konsep yang tidak mungkin ketidaksengajaan kan gitu. Tapi kalau secara konotatif saya pikir memang ini merupakan sindiran secara serius kepada teman-teman semua, baik itu generasi muda atau generasi tua yang menjadi penjilat atau parasit di kekuasaan. Berhentilah memuji Jokowi sebetulnya. Oh gitu. Baik. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya tersembunyi ya. Betul. Jadi ini juga satire gitu ya. Betul, satire. Jadi bro ini kok mainnya di satire terus ya? Iya. Karena memang itu kan kita sadari betul nuansa hari ini ketakutan, kekhawatiran. Orang mengucapkan kata-kata atau kalimat yang menjadi buah pikir kan saya pikir menjadi kekhawatiran mereka. Makanya sebetulnya ada loh alternatif untuk membuat kita tetap mengkritik tapi dalam tanda kutip kita masih terselamatkan. Tapi pesannya tetap sampai. Makanya satire itu menjadi satu alternatif sebetulnya. Oh gitu. Baik, jadi ini sebenarnya bukan sesungguhnya adalah memuji Jokowi dari aspek prestasinya ya. Sebagai seorang presiden tidak ya? Tidak. Tetapi ini satire terhadap orang ya kalangan ya, seusia gitu ya. Seangkatan gitu ya. Yang mencoba ya ingin mendapatkan sesuatu dan melakukan segala hal asal Bapak senang sebagaimana. Tapi sebetulnya satu juga saya pribadi tuh memuji Jokowi gitu. Oh gitu. Karena dia sudah memberikan contoh kepemimpinan yang buruk di negeri ini. Jadi kita mendapat pelajaran ke depannya. Oh, jadi keburukan itu dipuji. Iya. Oh, karena gitu. Kalau misalkan kita mengklaim ada sebuah kebaikan, artinya kita harus ada sesuatu pembanding. Okay. Makanya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Jokowi ya. Karena dia sudah memberikan contoh bahwa contoh pengelolaan negara, penyelenggaraan negara yang buruk itu seperti ini. Jadi kita memiliki satu pelajaran sehingga nextnya siapapun presidennya bisa belajar dari Jokowi. Oke. Jadi dipuji itu ya, patut dipuji ya, sebagai bentuk bagian daripada langkah shifting gitu loh. Betul. Untuk memperbaiki ke depannya gitu ya. Baik, ini luar biasa loh. Makanya saya bilang agak berbeda gitu. Ini sebelumnya ya saya kira baru kita temukan juga ini begitu diangkat dan mau diundang ke sini ya karya ini memuji Jokowi. Ya kita berpikir bahwa ini mungkin soal masalah prestasi Jokowi gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi makanya kita buat perbandingan bahwa ini sesuatu yang sangat luar biasa di tengah banyak orang yang menyerang Jokowi dengan berbagai macam kegagalan ya. Tapi ini bro muncul dengan karya yang luar biasa yang akademis gitu ya. Memuji Jokowi gitu. Rupanya ada makna tersembunyi. Ini adalah soal masalah menyindir orang-orang yang berada pada lingkaran Jokowi yang menginginkan kekuasaan mulu gitu ya, melakukan apa saja yang diinginkan. Oh luar biasa ini. Ini saya kira ini menjadi motivasi untuk kita semua, terutama ya sebagai kalangan muda ya. Jadi ini luar biasa. Jadi teman-teman semua dimanapun Anda, ini penting sekali nih ya. Ini luar biasa loh. Buku ini dengan 120 halaman dibuat dalam waktu 2 minggu ya. Ini luar biasa, tidak lebih daripada 1 bulan dan 1/2 dari 1 bulan gitu. Ini luar biasa, cepat banget gitu ya. Pertama untuk membuat buku ini selain daripada keresahan tadi ya terhadap itu, ada sisi lain lagi nggak kira-kira? Sebetulnya sangat mudah. Justru yang para penulis buku itu mungkin punya kesulitan tersendiri. Tapi bagi saya untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini di era kepemimpinan Jokowi itu sangat mudah sebetulnya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita alami itu menjadi buah pikir kita dan kita tuliskan. Itu sangat mudah sekali karena memang pameran-pameran kegagalan pemerintah itu menjadi inspirasi sebetulnya. Inspirasi sehingga memang itu tertuangkan dalam kalimat. Jadi kadang-kadang ada penulis ataupun yang baru mau mulai menulis kesulitan. Saya harus mulai dari mana gitu. Betul. Nah, kalau saya kebingungannya, saya harus memilih yang mana dulu. Soalnya karena terlalu banyak memang chapter-chapter yang menjadi satu catatan-catatan penting bahwa kepemimpinan Jokowi itu sebetulnya lengkap dengan beragam kegagalan dia gitu. Jadi sangat mudah untuk melihat apapun yang kita tulis untuk Jokowi sebetulnya. Ini keren. Jadi ini buku kedua ya? Buku kedua. Ini buku kedua. Buku pertama adalah Satire untuk Politikus. Politikus.
buku kedua adalah Memuji Jokowi. Keren banget nih. Terkadang kita harus belajar dari kesalahan kan. Nah, Baik. Jokowi sudah melakukan kesalahan dan kekurangan dan mungkin ketidaksempurnaan dalam kepemimpinan, makanya kita harus belajar dari situ sebetulnya. Gitu ya. Baik, keren. Yang buruknya saja dipuji, bagaimana dengan yang baik-baiknya? Itu makanya kita melampaui apa yang sudah ada. Iya, baik, keren. Sejauh ini ada sebuah karya baru lagi tidak? Kalau dalam waktu terdekat ini kira-kira ada inisiatif untuk membuat sebuah karya satire baru lagi tidak? Ada. Jadi generasi baru setelah Memuji Jokowi ada satu yang masih kita drafting. Ini agak lama karena memang ada beberapa project yang kita akan lakukan sebetulnya. Oh, baik. Jadi Memuji Jokowi itu bukan hanya buku nantinya. Tapi ini sendiri kan, bukan bersama kawan-kawan kan? Enggak. Jadi untuk Memuji Jokowi itu saya merasa tidak cukup untuk hanya dijadikan hanya buku dalam yang terdiri dari 120 halaman. Enggak cukup. Makanya akan menjadi project sebetulnya. Jadi saya menginginkan bukan hanya saya memuji Jokowi. Gitu. Tapi seluruh masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama untuk memuji Jokowi. Makanya dalam kurun waktu tahun ini sampai tahun depan, insya Allah kita akan berkeliling di 53 kota se-Indonesia untuk memantik sebetulnya, memantik dan menggugah kritisisme anak-anak muda untuk sama-sama membantu saya untuk memuji Jokowi. Oh gitu. Jadi ini bagaimana? Dalam tanda petik ya? Betul. Okay. Jadi kita ingin memantik itu sebetulnya. Jadi 53 kota kita coba libatkan seluruh stakeholders yang ada, baik itu anak-anak mudanya, baik itu akademisi, seniman atau apapun. Mereka sepertinya tertahan dalam batinnya, nggak bisa mengucapkan pujian-pujian ataupun kritisisme kepada Jokowi. Nah, saya membuat ruang itu dan saya akan datang ke beberapa kota itu supaya memang kita bisa melakukan atau melihat satu orkestrasi pujian-pujian untuk Jokowi sebetulnya. Makanya ada satu hal yang kita lampaui bahwa buku Memuji Jokowi memang sudah terbit, tapi proyeknya kita tetap jalankan di 53 kota yang akan di start mungkin di bulan Oktober atau November. Kita menunggu situasi yang sudah mereda dari COVID-19, baru nantinya kesempatan yang sama akan diambil oleh teman-teman ataupun anak-anak muda di Indonesia. Baik, ini kan Bro Safa ini kan by the way ini ya, selain daripada seorang kreator penulis buku gitu ya, tapi juga hari ini berstatus sebagai ketua umum HMI ya, cabang Jakarta Selatan ya, gitu. Berbeda dengan teman-teman aktivis dari HMI itu sendiri gitu ya, yang banyak di mana sebuah keresahan itu disampaikan dari untuk demonstrasi, walaupun kemudian ada yang disampaikan dalam bentuk tulisan, tapi itu paling cuman dari kita lihat di pemberitaan gitu ya, disampaikan oleh media-media online dan sebagainya. Nah, berbeda dengan Bro Safa ini gitu. Bro Safa malah memilih jalan untuk membuatnya sebagai karya buku gitu ya. Ini luar biasa. Apa sebenarnya? Dan memang apakah Bro Safa ini memilih untuk berbeda dari yang lain ataukah seperti apa nih? Passionnya mungkin beda ya. Oh, passion. Apakah beda? Ini sendiri ataukah kemudian bergerak untuk semua teman-teman HMIC Jakarta Selatan? Jadi memang begini, sedari awal memang kita membebaskan sebetulnya. Buat siapapun kader HMI Jakarta Selatan, silakan untuk menuangkan apapun yang menjadi buah pikirnya sebetulnya. Dia mau lewat tulisan, mau demonstrasi atau itu dipersilakan. Cuman dengan catatan bahwa semua berasal dari kejujuran dan kritisisme itu. Jadi itulah yang menjadi landasannya sebetulnya. Tetapi memang seiring berjalan di Jakarta ini kan memang agak sedikit menarik ya, karena gerakan-gerakan demonstrasi ini kan menjadi salah satu ladang mencari uang. Nah, itulah yang kita soroti bahwa kita tidak mau menggadaikan atau menjual idealisme kita demi mungkin beberapa rupiah uang berapa gitu kan, sehingga memang kita mengantisipasi itu dan sehingga kita membuat cara-cara lain. Kalau bagi saya, karena memang secara disiplin keilmuan itu kejurnalistikan dan aktif dalam dunia menulis, apapun yang saya lakukan ya setidaknya hari ini kita menulis gitu. Untuk yang lain ada yang berpuisi gitu, ada yang macam-macam. Tapi secara jelas semua harus dilandasi itu. Bahkan secara tegas saya sampaikan sedari awal kepada teman-teman HMI Jakarta Selatan. Di tatkala memang mereka aktif atau misalkan terlibat dalam demonstrasi bayaran, saya akan pecat dan saya akan tindak secara sanksi-sanksi keorganisasian. Jadi secara tegas seperti itu. Iya. Karena itu tuh sudah yang pertama
peran HMI sebagai organisasi perjuangan itu menjadi satu hal yang diluluhlantangkan oleh sikap-sikap kader-kader seperti itu. Karena kalau hanya untuk mencari uang, saya pikir banyak pos-pos yang lain yang setidaknya bisa menyelamatkan kita dari aktivitas sehari-hari yang membutuhkan makan, yang membutuhkan ini. Karena kita kan aktivis ini hidup sederhana ya, dan tidak perlu hidup yang berkecukupan yang lebih. Karena mewah, gitu. Yang kita penting cukup gitu ya. Iya, ngopi bareng, makan bareng gitu. Betul. Tidak perlu. Nah, terkadang memang gaya hidup yang terkadang memaksa aktivis-aktivis hari ini sehingga mereka memanfaatkan peluang yang ada.